Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 210306014 dari Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktikum biokimia yang dibimbing oleh Ibu Tati Widianasari SPTMP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai enzim dan koenzim. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim yaitu strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya disebut dengan holoenzim. Struktur enzim yang aktif dapat kita lihat pada skema berikut ini. Di sini sudah ada skema struktur molekul enzim, di mana ada enzim atau holoenzim yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada protein atau apoenzim dan kofaktor. Kofaktor ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama molekul organik atau koenzim, contohnya vitamin dan FAD. Lalu yang kedua ada molekul anorganik atau ion logam, contohnya ada Fe pangkat positif 2 dan Mn pangkat positif 2. Untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan dua model cara kerja enzim. Yang pertama yaitu model kunci dan anak kunci atau log NK yang diusulkan oleh Emil Vissper pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa bentuk substrat dan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dan kuncinya. Bisa kita lihat di sini ada sisi aktif enzim, lalu ada substrat. Setelah itu substrat mengikat sisi aktif enzim lalu terbentuk menjadi kompleks enzim substrat. Untuk model yang kedua ada kecocokan induksi atau model induced fit. Di sini yaitu diusulkan oleh Daniel E. Koslen pada tahun 1958 yang menyatakan bahwa substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim, di mana bisa kita lihat yang berwarna kuning ini adalah substrat, lalu yang berwarna biru ini adalah enzim, dan yang titik merah ini adalah sisi aktifnya setelah digabungkan menjadi kompleks enzim substrat. Untuk soal yang nomor 3 yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional. Yang pertama ada oksidoreduktase, tipe reaksi dikatalisisnya adalah transfer elektron, contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, tipe reaksi dikatalisisnya yaitu transfer gugus fungsi, contohnya heksokinase. Lalu yang ketiga ada hidrolase, tipe reaksi dikatalisisnya yaitu reaksi hidrolisis, contohnya tripsin. Yang keempat ada liase, tipe reaksi dikatalisisnya yaitu pemutusan ikatan C sampai C, C sampai D, dan C sampai N untuk membentuk ikatan tangkap, contohnya yaitu piruvat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, tipe reaksi dikatalisisnya adalah pemindahan gugus di dalam molekul untuk membentuk isomer, contohnya yaitu maleat isomerase. Dan yang terakhir adalah ligase atau sintetase, tipe reaksi dikatalisisnya yaitu pembentukan ikatan, contohnya piruvat karboksilase. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim, di mana sifat-sifat dari enzim terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang berfungsi untuk mengendalikan laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Dan yang kedua yaitu enzim itu adalah suatu protein di mana struktur suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa
walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Lalu enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu, tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Lalu enzim ada yang bisa bekerja secara bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunannya. Untuk soal yang nomor 5, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Proses katalisator dalam bekerja bisa kita lihat di gambar tersebut, yaitu di sini ada energi, lalu di sini ada tahap transisi, lalu energi tersebut mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Laju reaksi katalisator terjadi di permukaan luas pada fluida padat sehingga diterapkan pada molekul padat yang berpori. Untuk soal yang keenam, yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yaitu ada 4. Yang pertama ada suhu, yaitu kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Lalu yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya yaitu enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum sebesar 8,5. Lalu yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Dan yang terakhir ada inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor, di mana inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama yaitu irreversible dan yang kedua ada reversible. Untuk soal yang nomor 7, yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim, yaitu pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir yaitu Z. Memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur supplier energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate yaitu B, C, D, dan seterusnya selama proses metabolisme terjadi. Baiklah, begitu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.